When I was a very young person, I began my career as an actress. Whenever my mother wasn't free to drive me into Manhattan for auditions, I would take the train from suburban New Jersey and meet my father, who would have left his desk at the law office where he worked, and we would meet under the upper platform arrival and departure sign in Penn Station. We would then get on the subway together, and when we surfaced, he would ask me, "Which way is north?" I wasn't very good at finding north in the beginning, but I auditioned a fair amount, and so my dad kept asking me, "Which way is north?" Over time, I got better at finding it. I was struck by that memory yesterday while boarding the plane to come here, not just by how far my life has come since then, but by how meaningful that seemingly small lesson has been. When I was still a child, my father developed my sense of direction, and now, as an adult, I trust my ability to navigate space. My father helped give me the confidence to guide myself through the world. Ketika saya masih muda, saya memulai karir saya sebagai seorang aktris. Dan setiap kali ibu saya tidak bisa mengantar saya ke Manhattan untuk audisi, saya akan naik kereta api dari pinggiran kota New Jersey dan bertemu dengan ayah saya yang akan pulang dari kantor hukum tempat dia bekerja. Dan kami akan bertemu di bawah tanda kedatangan dan keberangkatan platform di Penn Station. Kami kemudian akan naik kereta bawah tanah bersama-sama, dan ketika kami bertemu, ketika kami sampai, dia akan bertanya kepada saya, arah mana jalan utara itu. Saya tidak pandai menemukan utara pada awalnya, tetapi saya mengikuti audisi cukup sering, dan ayah saya terus bertanya yang mana arah utara itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya menjadi lebih baik dalam menemukannya. Saya dikejutkan oleh ingatan itu kemarin saat menaiki pesawat untuk datang ke sini. Bukan hanya sejauh mana saya hidup telah berjalan sejak saat itu, tetapi seberapa berartinya pelajaran yang tampaknya kecil itu. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengembangkan rasa arah, dan sekarang sebagai orang dewasa saya percaya bahwa kemampuan saya adalah untuk menavigasi ruang, dan ayah saya membantu memberi saya kepercayaan diri untuk memimpin diri saya sendiri melalui dunia. In late March last year, 2016, I became a parent for the first time. I remember the indescribable and, as I understand it, pretty universal experience of holding my week-old son and feeling my priorities change on a cellular level. I remember I experienced a shift in consciousness that gave me the ability to maintain my love of career and also cherish something else, someone else, so much, much more. Like so many parents, I wondered how I was going to balance my work with my new role as parent. And in that moment, I remember that the statistic for the U.S.'s policy on maternity leave flashed in my mind. American women are currently entitled to 12 weeks unpaid leave. American men are entitled to nothing. That information landed differently for me when 1 week after my son's birth, I could barely walk. That information landed differently when I was getting to know a human who was completely dependent on my husband and I for everything, when I was dependent on my husband for most things, and when we were relearning everything we thought we knew about our family and our relationship. It landed differently. Pada akhir Maret tahun lalu, 2016, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Saya ingat pengalaman yang tak terlukiskan, dan seperti yang saya pahami secara universal, menggendong putra saya yang baru berusia 1 minggu dan merasakan prioritas saya berubah pada tingkat sel. Saya ingat saya mengalami perubahan kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan kecintaan saya kepada karir dan menghargai sesuatu yang lain, seperti orang lain dan lebih banyak lagi. Dan seperti kebanyakan orang tua lainnya, saya bertanya-tanya bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua. Dan pada saat itu, saya ingat bahwa statistik kebijakan Amerika Serikat tentang cuti hamil muncul di benak saya. Wanita Amerika saat ini berhak atas cuti 12 minggu yang tidak dibayar, dan pria Amerika tidak berhak atas apapun. Informasi ini berbeda bagi saya ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya hampir tidak bisa berjalan. Dan ketika saya mengenal seorang manusia yang sepenuhnya bergantung pada suami saya dan saya untuk segalanya,
Dan ketika saya bergantung kepada suami saya untuk banyak hal, dan ketika kami mempelajari kembali semua yang kami pikir kami ketahui tentang keluarga dan hubungan kami, itu terasa berbeda. Somehow, we and every American parent were expected to be back to normal in under 3 months. Without income? I remember thinking to myself, if the practical reality of pregnancy is another mouth to feed in your home, and America is a country where most people are living paycheck to paycheck, how does 12 weeks unpaid leave economically work? The truth is, for too many people, it doesn't. 1 in 4 American women go back to work 2 weeks after giving birth because they can't afford to take off any more time than that. That's 25% of American women. Equally disturbing, women who can afford to take a full 12 weeks often don't, because it'll mean incurring a motherhood penalty, meaning they will be perceived as less dedicated to their job and will be passed over for promotions and other career advancement. In my own household, my mother had to choose between a career and raising 3 children, a choice that left her unpaid and underappreciated as a homemaker, because there just wasn't support for both paths. The memory of being in the city with my dad is a particularly meaningful one, since he was the sole breadwinner in our house, and my brothers and my time with him was always limited by how much he had to work. And we were an incredibly privileged family. Our hardships were the stuff of other families' dreams. Entah bagaimana, kami dan setiap orang tua di Amerika diharapkan untuk kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan, tanpa penghasilan. Saya ingat berpikir dalam hati saya, jika hasil praktis dari kehamilan adalah mulut lain untuk diberi makan di rumah Anda, dan Amerika adalah negara di mana kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji, bagaimana bisa cuti 12 minggu yang tidak dibayar bekerja secara ekonomi? Yang benar adalah, bagi banyak orang tidak demikian. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan, karena mereka tidak mampu mengambil cuti lebih dari itu. 25% sama mengganggu. Wanita yang mampu untuk mengambil 12 minggu penuh sering tidak melakukannya karena itu berarti dikenakan hukuman ibu, yang berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi untuk pekerjaan mereka dan akan dilewatkan untuk promosi dan kemajuan karir lainnya. Di rumah tangga saya sendiri, ibu saya harus memilih antara karir dan membesarkan 3 anak. Pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan kurang dihargai sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena tidak ada dukungan untuk kedua jalur tersebut, kenangan berada di kota bersama ayah saya sangat berarti karena dia adalah satu-satunya pencari nafkah di rumah kami. Dan saudara-saudaraku serta waktuku bersamanya selalu dibatasi oleh berapa banyak dia harus bekerja, seberapa banyak dia harus bekerja, dan kami adalah keluarga yang sangat istimewa karena kesulitan kami adalah impian keluarga lain. The deeper into the issue of paid parental leave I go, the clearer I see the connection between persisting barriers to women's full equality and empowerment and the need to redefine and in some cases destigmatize men's roles as caregivers. In other words, thank you. In other words, in order to liberate women, we need to liberate men. The assumption and common practice that women and girls look after the home and the family is a stubborn and very real stereotype that not only discriminates against women, but limits men's participation and connection within the family and society. These limitations have broad-ranging and significant effects for them and for the children. We know this. So why do we continue to undervalue fathers and overburden mothers? Paid parental leave is not about taking days off work. It's about creating the freedom to define roles, to choose how to invest time, and to establish new, positive cycles of behavior. Companies that have offered paid parental leave for employees have reported improved employee retention, reduced absenteeism and training costs, and boosted productivity and morale. Far from not being able to afford to have paid parental leave, it seems we can't afford not to. In fact, a study in Sweden showed that for every month fathers took paternity leave, the mother's income increased by 6.7%. That's 6.7% more economic freedom for the whole family.
Data from the International Men and Gender Equality Survey shows that most fathers report that they would work less if it meant that they could spend more time with their children. And picking up on the thread that the Prime Minister mentioned, I'd like to ask, how many of us here today saw our dads enough growing up? How many of you dads here see your kids enough now? We need to help each other. Semakin dalam saya membahas masalah cuti orang tua berbayar, semakin jelas saya melihat hubungan antara hambatan yang bertahan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan penuh terhadap perempuan dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali dan dalam beberapa kasus merendahkan peran laki-laki sebagai pengasuh. Dengan kata lain, untuk membebaskan perempuan, kita harus membebaskan laki-laki. Asumsi dan praktik umum bahwa perempuan dan anak perempuan menjaga rumah dan keluarga adalah stereotip keras kepala dan sangat nyata yang tidak hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi membatasi partisipasi dan hubungan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Keterbatasan ini memiliki dampak yang luas dan signifikan bagi mereka dan bagi anak-anak. Kita tahu ini. Jadi, mengapa kita terus meremehkan ayah dan membebani ibu? Cuti orang tua berbayar bukan tentang mengambil hari libur kerja. Ini tentang menciptakan kebebasan untuk menentukan peran, memilih cara menginvestasikan waktu, dan membangun siklus perilaku baru yang positif. Perusahaan yang telah menawarkan cuti orang tua berbayar untuk karyawan telah melaporkan peningkatan retensi karyawan dan pengurangan absensi dan biaya pelatihan dan meningkatkan produktivitas dan juga moral. Jauh dari tidak mampu untuk membayar cuti orang tua, sepertinya kita tidak mampu untuk tidak membayarnya. Faktanya, sebuah penelitian di Swedia menunjukkan bahwa setiap bulan ayah yang mengambil cuti melahirkan, pendapatan ibu meningkat sebesar 6,7%. Itu berarti 6,7% lebih banyak kebebasan ekonomi untuk seluruh keluarga. Dan data dari survei kesetaraan pria dan gender internasional menunjukkan bahwa sebagian besar ayah melaporkan bahwa mereka akan bekerja lebih sedikit jika itu berarti mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka. Dan berapa banyak dari kita di sini yang bisa melihat ayah kita cukup dewasa? Dan berapa banyak dari Anda ayah di sini, para ayah di sini yang cukup melihat anak-anak Anda sekarang? We need to help each other if we are going to grow. Along with UN Women, I am issuing a call to action for countries, companies, and institutions globally to step up and become champions for paid parental leave. In 2013, provisions for paid parental leave were in only 66 countries out of 190 UN member states. I look forward to beginning with the UN itself, which has not yet achieved parity, and whose paid parental leave policies are currently up for review. Oh, you're going to see a lot of me. Let us lead by example in creating a world in which women and men are not economically punished for wanting to be parents. I don't mean to imply that you need to have children to care about and benefit from this issue. Whether or not you have or want kids, you will benefit by living in a more evolved world with policies not based on gender. We all benefit from living in a more compassionate time where our needs do not make us weak. They make us fully human. Maternity leave or any workplace policy based on gender can, at this moment in history, only ever be a gilded cage. Though it was created to make life easier for women, we now know it creates a perception of women as being inconvenient to the workplace. We now know it chains men to an emotionally limited path, and it cannot, by definition, serve the reality of a world in which there is more than one type of family. Because in the modern world, some families have two daddies. How exactly does maternity leave serve them? Kita perlu saling membantu jika ingin berkembang.
Bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Wanita, saya mengeluarkan seruan untuk bertindak bagi negara, perusahaan, dan instansi secara global untuk meningkatkan dan menjadi juara dalam cuti orang tua berbayar. Pada tahun 2013, ketentuan cuti orang tua hanya ada di 66 negara dari 190 negara anggota PBB. Saya berharap untuk memulai dengan PBB itu sendiri yang belum mencapai paritas dan kebijakan cuti orang tua berbayar yang saat ini sedang ditinjau. Mari kita pimpin dengan memberi contoh dalam menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda perlu memiliki anak untuk dipedulikan dan diuntungkan dalam masalah ini. Apakah Anda memiliki atau menginginkan anak, Anda akan mendapatkan manfaat dengan hidup di dunia yang lebih berkembang dengan kebijakan yang tidak didasarkan pada gender. Kita semua mendapat manfaat dari hidup di masa yang lebih welas asih, di mana kebutuhan kita tidak membuat kita lemah. Mereka menjadikan kita manusia seutuhnya. Cuti hamil atau kebijakan tempat kerja apapun berdasarkan gender dapat pada saat ini dalam sejarah hanya menjadi sangkar emas. Meskipun diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi wanita, sekarang kita tahu menciptakan persepsi bahwa wanita tidak nyaman di tempat kerja, dan kita sekarang tahu bahwa itu mengikat manusia ke jalur yang terbatas secara emosional. Dan itu tidak dapat melayani realitas dunia di mana ada lebih dari satu jenis keluarga, karena di dunia modern beberapa keluarga memiliki dua ayah. Bagaimana tepatnya cuti hamil melayani mereka? Today, on International Women's Day, I would like to thank all of those who went before in creating our current policies. Let us honor them and build upon what they started by shifting our language and therefore our consciousness away from gender and towards opportunity. Let us honor our own parents' sacrifice by creating a path for a more fair, farther-reaching truth to define all of our lives, especially the lives of our children. Because paid parental leave does more than give more time for parents to spend with their kids. It changes the story of what children observe and will from themselves imagine possible. I see cause for hope. In my own country, the United States, currently the only high-income country in the world without paid maternity, let alone parental leave, great work has begun in the states of New York, California, New Jersey, Rhode Island, and Washington, which are currently all implementing paid parental leave programs. First Lady Chirlane McCray and Mayor Bill de Blasio have granted paid parental leave to over 20,000 government employees in New York City. We can do this. Hari ini, pada Hari Perempuan Internasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendahului dalam membuat kebijakan kita saat ini. Mari kita hormati mereka dan membangun di atas apa yang mereka mulai dengan mengubah bahasa kita, dan oleh karena itu kesadaran kita jauh dari gender dan menuju peluang. Mari kita hormati pengorbanan orang tua kita sendiri dan dengan menciptakan jalan menuju kebenaran yang lebih adil dan menjangkau lebih jauh untuk mendefinisikan semua kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak kita. Karena cuti orang tua berbayar memberikan lebih banyak waktu bagi orang tua untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka. Ini mengubah cerita tentang apa yang anak-anak amati dan akan diri mereka sendiri membayangkan mungkin. Dan saya melihat alasan untuk harapan di negara saya sendiri. Amerika Serikat saat ini satu-satunya negara yang berpenghasilan tinggi di dunia tanpa persalinan yang dibayar, apalagi cuti orang tua. Pekerjaan besar telah dimulai di negara bagian New York, California, New Jersey, Rhode Island, dan Washington DC yang saat ini sedang menerapkan program cuti orang tua berbayar. Ibu negara Chirlane McCray dan wali kota Bill de Blasio telah memberikan cuti orang tua berbayar kepada lebih dari 20.000 pegawai pemerintah di New York City atau di kota New York, dan kita bisa melakukan ini. Bringing about change cannot just be the responsibility of those who need it most.
We must have the support of those in the highest levels of power if we are ever to achieve parity. That is why it's such an honor to recognize and congratulate pioneers of paid parental leave like the global company Danone. Today, I am proud to announce Danone Global CEO Emmanuel Faber as our inaugural He for She thematic champion for paid parental leave. As part of this announcement, Danone will implement a global 18 weeks, gender-neutral, paid parental leave policy for the company's 100,000 employees by the year 2020. Monsieur Faber, when Ambassador Emma Watson delivered her now iconic He for She speech and stated that if we live in a world where men occupy a majority of positions of power, we need men to believe in the necessity of change, I believe she was speaking about visionaries like you. Merci. Imagine what the world could look like 1 generation from now if a policy like Danone's becomes the new standard. If 100,000 people become 100 million, 1 billion, more. Every generation must find their north. When women around the world demanded the right to vote, we took a fundamental step towards equality. North. When same-sex marriage was passed in the US, we put an end to a discriminatory law. North. When millions of men and boys and prime ministers and deputy directors of the UN, the president of the General Assembly, that's what happens when I go off script. When men, like the men in this room and around the world, the ones we cannot see, the ones who support us in ways we cannot know but we feel, when they answered Emma Watson's call to be he for she, the world grew. North. We must ask ourselves, how will we be more tomorrow than we are today? The whole world grows when people like you and me take a stand because we know that beyond the idea of how men and women are different, there is a deeper truth, that love is love and parents are parents. Thank you. Membawa perubahan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkannya. Kita harus mendapat dukungan dari mereka yang berada di tingkat kekuasaan tertinggi jika kita ingin mencapai kesetaraan. Itulah mengapa merupakan suatu kehormatan untuk mengenali dan memberi selamat kepada para perintis cuti orang tua berbayar sebagai perusahaan global Danone. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa CEO global Danone, Emmanuel Faber, sebagai juara tematik He for She perdana kami untuk cuti orang tua berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Danone akan menerapkan kebijakan cuti orang tua berbayar yang netral gender selama 18 minggu untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020. Monsieur Faber, ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidatonya yang sekarang menjadi ikon He for She dan menyatakan bahwa jika kita tinggal di sebuah dunia di mana laki-laki menempati mayoritas posisi kekuasaan, kita membutuhkan laki-laki untuk percaya pada perlunya perubahan. Dan saya percaya dia berbicara tentang visioner seperti Anda, Mercy, terima kasih, dan bayangkan seperti apa dunia satu generasi dari sekarang jika kebijakan seperti Danone menjadi standar baru. Jika 100.000 orang menjadi 100 juta, 1 miliar, dan lebih. Dan setiap generasi harus menemukan utara mereka. Ketika perempuan di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah mendasar menuju kesetaraan utara. Ketika undang-undang pernikahan sesama jenis disahkan di Amerika Serikat, kami mengakhiri undang-undang yang diskriminatif utara. Ketika jutaan pria dan anak laki-laki menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi he for she, dunia tumbuh utara. Kita harus bertanya pada diri sendiri bagaimana kita akan menjadi lebih baik besok daripada hari ini, dan seluruh dunia tumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang bagaimana wanita dan pria berbeda,
Ada kebenaran yang lebih dalam bahwa cinta adalah cinta dan orang tua adalah orang tua. Terima kasih. Kita perlu saling membantu jika ingin berkembang. Bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Wanita, saya mengeluarkan seruan untuk bertindak bagi negara, perusahaan, dan instansi secara global untuk meningkatkan dan menjadi juara dalam cuti orang tua berbayar. Pada tahun 2013, ketentuan cuti orang tua hanya ada di 66 negara dari 190 negara anggota PBB. Saya berharap untuk memulai dengan PBB itu sendiri yang belum mencapai paritas dan kebijakan cuti orang tua berbayar yang saat ini sedang ditinjau. Mari kita pimpin dengan memberi contoh dalam menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda perlu memiliki anak untuk dipedulikan dan diuntungkan dalam masalah ini. Apakah Anda memiliki atau menginginkan anak, Anda akan mendapatkan manfaat dengan hidup di dunia yang lebih berkembang dengan kebijakan yang tidak didasarkan pada gender. Kita semua mendapat manfaat dari hidup di masa yang lebih welas asih, di mana kebutuhan kita tidak membuat kita lemah. Mereka menjadikan kita manusia seutuhnya. Cuti hamil atau kebijakan tempat kerja apapun berdasarkan gender dapat pada saat ini dalam sejarah hanya menjadi sangkar emas. Meskipun diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi wanita, sekarang kita tahu menciptakan persepsi bahwa wanita tidak nyaman di tempat kerja, dan kita sekarang tahu bahwa itu mengikat manusia ke jalur yang terbatas secara emosional. Dan itu tidak dapat melayani realitas dunia di mana ada lebih dari satu jenis keluarga, karena di dunia modern beberapa keluarga memiliki dua ayah. Bagaimana tepatnya cuti hamil melayani mereka?
Hari ini, pada Hari Perempuan Internasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendahului dalam membuat kebijakan kita saat ini. Mari kita hormati mereka dan membangun di atas apa yang mereka mulai dengan mengubah bahasa kita, dan oleh karena itu kesadaran kita jauh dari gender dan menuju peluang. Mari kita hormati pengorbanan orang tua kita sendiri dan dengan menciptakan jalan menuju kebenaran yang lebih adil dan menjangkau lebih jauh untuk mendefinisikan semua kehidupan kita, terutama kehidupan anak-anak kita. Karena cuti orang tua berbayar memberikan lebih banyak waktu bagi orang tua untuk dihabiskan bersama anak-anak mereka. Ini mengubah cerita tentang apa yang anak-anak amati dan akan diri mereka sendiri membayangkan mungkin. Dan saya melihat alasan untuk harapan di negara saya sendiri. Amerika Serikat saat ini satu-satunya negara yang berpenghasilan tinggi di dunia tanpa persalinan yang dibayar, apalagi cuti orang tua. Pekerjaan besar telah dimulai di negara bagian New York, California, New Jersey, Rhode Island, dan Washington DC yang saat ini sedang menerapkan program cuti orang tua berbayar. Ibu negara Charlene McRae dan wali kota Bill de Blasio telah memberikan cuti orang tua berbayar kepada lebih dari 20.000 pegawai pemerintah di New York City atau di kota New York, dan kita bisa melakukan ini. Membawa perubahan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkannya. Kita harus mendapat dukungan dari mereka yang berada di tingkat kekuasaan tertinggi jika kita ingin mencapai kesetaraan. Itulah mengapa merupakan suatu kehormatan untuk mengenali dan memberi selamat kepada para perintis cuti orang tua berbayar sebagai perusahaan global Danone. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa CEO global Danone, Emmanuel Faber, sebagai juara tematik Hiforsi perdana kami untuk cuti orang tua berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Danone akan menerapkan kebijakan cuti orang tua berbayar yang netral gender selama 18 minggu untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020.
Monsieur Faber ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidatonya yang sekarang menjadi ikon he for she dan menyatakan bahwa jika kita tinggal di sebuah dunia di mana laki-laki menempati mayoritas posisi kekuasaan, kita membutuhkan laki-laki untuk percaya pada perlunya perubahan. Dan saya percaya dia berbicara tentang visioner seperti Anda, Mercy, terima kasih. Dan bayangkan seperti apa dunia satu generasi dari sekarang jika kebijakan seperti dana menjadi standar baru. Jika 100.000 orang menjadi 100 juta, 1 miliar dan lebih. Dan setiap generasi harus menemukan utara mereka. Ketika perempuan di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah mendasar menuju kesetaraan utara. Ketika undang-undang pernikahan sesama jenis disahkan di Amerika Serikat, kami mengakhiri undang-undang yang diskriminatif utara. Ketika jutaan pria dan anak laki-laki menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi he for she, dunia tumbuh utara. Kita harus bertanya pada diri sendiri bagaimana kita akan menjadi lebih baik besok daripada hari ini. Dan seluruh dunia tumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap, karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang bagaimana wanita dan pria berbeda, ada kebenaran yang lebih dalam bahwa cinta adalah cinta dan orang tua adalah orang tua. Terima kasih.